Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raika dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan tentang penerapan sistem koloid. Sebelum kita ke penerapannya, aku mau jelasin dulu nih apa sih itu koloid. Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih yang memiliki ukuran partikel 1 hingga 1000 nanometer yang terdispersi dalam medium zat lain. Oke guys, sekarang kita bahas jenis-jenis koloid. Nah, ada koloid sol dengan fase terdispersi padat terbagi jadi sol padat dengan fase pendispersi padat, contohnya ada gelas kaca berwarna. Kemudian ada sol cair dengan fase pendispersi cair, contohnya adalah tinta. Lalu ada sol gas dengan fase pendispersi gas, contohnya adalah asap. Yang kedua ada koloid emulsi dengan fase terdispersi cair terbagi jadi emulsi padat dengan fase pendispersi padat, contohnya adalah keju. Kemudian ada emulsi cair dengan fase pendispersi cair, contohnya adalah susu. Lalu ada emulsi gas dengan fase pendispersi gas, contohnya adalah hairspray. Yang ketiga ada koloid buih dengan fase terdispersi gas terbagi jadi buih padat dengan fase pendispersi padat, contohnya ada batu akut. Lalu ada buih cair dengan fase pendispersi cair, contohnya adalah buih sabun. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall, yaitu peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Kedua ada gerak Brown, yaitu gerak zigzag partikel koloid dalam medium pendispersinya. Ketiga ada elektroforesis, yaitu pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh medan listrik. Yang keempat ada absorpsi, yaitu proses penyerapan suatu zat pada permukaan zat lain karena adanya gaya tarik molekul pada permukaan absorben. Yang kelima ada koagulasi, yaitu peristiwa pengendapan partikel koloid sehingga fase terdispersinya terpisah dari medium pendispersinya. Yang keenam ada dialisis, yaitu penghilang muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semipermeable lalu dimasukkan ke dalam aliran zat lain. 7 ada koloid pelindung, yaitu koloid yang ditambahkan dengan koloid lain agar menghasilkan koloid yang stabil. Sekarang kita ke proses pembuatannya. Pertama, siapkan susu, Oreo, wadah kecil, wadah besar, gula, garam, es batu, gelas ukur. Masukkan susu sebanyak 400 ml ke dalam gelas ukur. Masukkan Oreo secukupnya. Beri 2 sendok makan gula. Pindahkan ke wadah kecil. Hancurkan es batu. Masukkan es batu ke wadah besar. Taruh botol yang berisi adonan es krim di tengahnya dan taburkan garam. Lalu putar atau guncangkan wadah kecil selama 1 jam. Setelah 1 jam, apabila adonan sudah menjadi es krim, itu tandanya sudah jadi dan boleh diangkat dari wadah besar. Jadi kesimpulannya, es krim termasuk ke dalam jenis koloid emulsi cair, di mana suatu zat cair terdispersi dalam zat cair. Pembuatan es krim termasuk pembuatan koloid secara pendispersi dengan mengubah partikel-partikel kasar dalam gula menjadi partikel koloid. Berdasarkan tingkat kestabilannya, bahan es krim merupakan koloid hidrofilik yang dapat menurunkan konsentrasi air bebas dengan menyerap air tersebut, hingga dapat mengurangi kristalisasi es dan dapat meningkatkan kehalusan tekstur. Bila kita memberikan sedikit garam ke dalam campuran air dan es, kita akan mendapatkan hal berbeda, karena air dapat melarutkan garam yang ditaburkan. Dengan begitu, kristal es akan terapung di larutan garam dan es akan turun suhunya sampai titik beku garam tercapai. Demikian, campuran es krim akan dikelilingi oleh larutan yang temperaturnya lebih rendah dari 0 derajat, sehingga adonan es akan membeku. Guys, sudah paham kan tentang penerapan sistem koloid? Kalau gitu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.